Jenny Hill. Masuk ke hari ke-51 jam 9 pagi. Cantatula of Ain hari ini begitu Jose bangun tidur. Dan Tapola, opa India langsung disambut hawa yang sangat dingin. Semalam dia benar-benar kedinginan parah. Musim dingin akan segera tiba, ditambah lagi udara di sini sangat lembab. Musim dingin akan segera tiba dan udara di sini sangat lembab. Dingin yang lembab jauh lebih menyiksa daripada dingin kering, apalagi dia lagi kelaparan berat. Perahu buatannya nggak boleh disia-siakan. Hari ini dia kembali melaut buat cari makan. Mendayung perahu kecil sambil bereksplorasi rasanya kayak lagi berburu harta karun. Belum nemu makanan, tapi Jose melihat benda biru besar yang mengapung nggak jauh darinya. Sepertinya cuma sebuah tong, nggak ada yang spesial. Kelihatannya tong itu sudah lama terendam air. Tapi, tunggu dulu, di jaring yang membungkus tong itu banyak banget kerang remisnya. Yang jadi masalah, Jose khawatir kerang ini terkontaminasi racun red tide. Red tide adalah ledakan alga beracun musiman yang bisa menginfeksi kerang-kerangan. Tim produksi bahkan sudah memperingatkan semua peserta untuk nggak makan kerang jenis apapun. Tapi, Jose merasa sayang banget melewatkan makanan gratis ini. Jadi, dia panen semuanya, bawa balik ke kemah, dan langsung direbus satu panci, kata Jose. Hidup itu penuh risiko. Savage banget untungnya setelah menghabiskan sepanci kerang. Jose nggak ngerasa sakit atau gejala aneh. Sepertinya kerang-kerang ini aman dikonsumsi. Biasanya gejala keracunan bakal muncul beberapa menit atau beberapa jam setelah makan. Gejalanya meliputi mual, lemas, hingga kesulitan bernapas. Di tempat lain, saat David lagi asyik membereskan tali pancingnya, beberapa ekor cerplay air lari melesat dari belakangnya. Saking cepatnya, David sampai nggak sadar mereka lewat. Kira-kira kali ini mereka bawa kabur ikan hasil curian nggak? Ya betul. David cuma bisa geleng-geleng kepala. Mereka sudah nggak takut lagi ya sama aku. Berani banget seliweran. Sebelumnya, David sempat frustrasi banget gara-gara jaringnya nggak nangkep ikan sama sekali. Sebenarnya, bukan karena skill David yang ampas, tapi karena ombak di pesisir tempatnya itu terlalu ganas. Setelah itu, David beralih pakai joran pancing dan hasilnya lumayan oke. Dia juga berhasil panen banyak banget kepiting. Hari ini lebih epic lagi, David nemu sebuah genangan air yang isinya kepiting semua. David cuma butuh siput limpet sebagai umpan. Tinggal angkat kepitingnya satu persatu. Gampang banget. Hari ini dia bisa pesta kepiting lagi. Jam 4 sore. Kita balik lagi ke Larry si tukang bosan. Sekarang dia jalani hari-harinya kayak orang linglung. Sambil kerja, dia nyanyi-nyanyi sendiri. Liriknya kira-kira begini. Aku menderita terus, kenapa aku harus menderita? Karena aku berusaha mengubah jalan hidupku. Kalau nggak menderita, gimana bisa berubah? Ya iyalah, kalau nggak menang kompetisi ini, siapa juga yang mau ngasih duit $500.000 ke kamu? Penderitaan itu bukan apa-apa, kebosanan apalagi. Kehidupan yang lebih baik sudah menanti di depan mata. Dia bisa memberikan yang terbaik buat keluarganya. Ngomongin soal keluarga, Larry cuma bisa menghela napas panjang. Nggak tahu istrinya lagi ngapain sekarang. Apa hari ini dia jaga diri baik-baik? Larry dan istrinya, Rachel, sudah pacaran sejak umur 17 tahun. Larry bersyukur banget punya istri sebaik Rachel. Rasa kangennya ke sang istri benar-benar nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Larry lalu menulis, I love you Rachel, pakai ranting di atas pasir. Dia bertekad setelah pulang nanti, dia bakal ngelakuin banyak hal seru bareng istrinya. Dulu, hidup mereka terbilang cukup monoton. Tiap akhir pekan di rumah, Larry malah asik main internet dan ngobrol sama orang online. Istrinya dicuekin dan makin ngerasa bosan, jadi Larry janji pengen berubah. Hari ke-52, Nicole yang kasihan lagi, sibuk menggergaji pohon, that all. Hari ke-52, kasihan banget si Nicole lagi sibuk menggergaji pohon. Dia cuma punya satu jaring yang bisa ngasih asupan daging ikan yang stabil. Ujung-ujungnya malah dicuri dan dimakan sama anjing laut. Sekarang ikan salmon udah makin langka. Nicole udah lumayan lama nggak makan ikan nih bro. Dulu sih dia punya banyak banget stok daging ikan. Tapi dia nggak ngerti cara nyimpennya. Satu ikan salmon gede habis dimakan dalam sehari. Malahan dia pernah ngelepasin satu ekor lagi. Sekarang giliran nggak dapet ikan, baru kerasa menderitanya. Tapi untungnya Nicole paham banget soal tanaman liar. Dia bisa bertahan hidup dengan makan rumput-rumputan atau semacamnya, tapi pas dia sampai di tempat nyari makan, pemandangannya udah layu dan mati semua. Cuaca makin dingin dan jumlah tanaman yang bisa dimakan juga makin menyusut tajam. Nicole bilang, aku bisa makan apa aja. Masalahnya, di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Setelah itu, di bukit belakang, Nicole akhirnya nemu satu buah beri. Lalu dia pakai rumput ekor kuda buat ngebersihin giginya.
Hari ke-53 cuaca hari ini benar-benar parah. Di luar badai angin campur hujan lebat, dinginnya nusuk tulang. Tadinya David mau pergi ke pantai buat nyari makanan. Tapi karena terlalu dingin, dia terpaksa balik lagi ke camp. Dia cuma bisa sembunyi di sleeping bag buat cari kehangatan, lalu pakai sarung tangannya. Dia hati-hati banget dan sangat jaga kondisi tubuhnya. Masuk sore hari, langit malah mulai nurunin hujan es. Suaranya berisik banget, dan ada beberapa yang sampai kena kepala David. Hujan esnya turun lebih lebat dan padat daripada hujan air. Untungnya, shelter mereka semua cukup kuat, kalau enggak, habislah mereka. 4-7 GI cuaca di luar makin ekstrim, makin gampang bikin mental peserta down dan nyerah. Ini ngasih dampak psikologis yang negatif banget buat mereka. Sekarang David juga mulai kangen berat sama anak-anaknya. Buat ngalihin rasa kangennya, David harus cari kesibukan. David nemuin sedikit getah pohon. Getah itu ditaruh di dalam cangkang kerang, terus dipanaskan sampai meleleh. Lalu dia masukin serpihan kayu cedar dan diaduk rata. Ini bakal jadi lem getah yang super ampuh buat bahan penyala api. Jenius jam 2 siang, Larry masih rebahan di dalam sleeping bag-nya. Sekarang dia hampir ngabisin waktunya seharian cuma buat tidur. Nggak mau keluar dan emang dia nggak ada kerjaan juga. Satu-satunya kabar baik hari ini adalah perangkap tikusnya kena lagi, bro. Di bawah batu itu ada tikus gepeng yang udah kayak keripik. Sekarang nangkep tikus buat Larry tuh. Udah nggak ada tantangannya sama sekali, terlalu gampang duduk di atas pohon dan mengeluh ke langit. Berapa lama lagi aku harus bertahan di neraka ini? Di sisi lain, Nicole ngecek jaring ikannya lagi. Dan hasilnya zonk, nggak ada satu ikan pun. Dia cuma bisa mungutin siput laut buat dimakan. Dulu Nicole bisa makan 1 ikan penuh tiap hari. Sekarang siput laut sekecil ini nyelip di gigi aja nggak kerasa. Nicole bener-bener makin kurus parah. Hari ke-57, Nicole memutuskan buat tap out dari kompetisi. Selain karena kelaparan, alasan utamanya adalah kangen banget sama keluarganya. Wajar sih, dia udah ninggalin rumah selama 2 bulan. Menurutku, Nicole ini tipe peserta yang santai dan nggak ambisius. Dia datang murni buat nikmatin pengalaman hidup di alam liar. Kalau cuma buat nyari pengalaman, Nicole jelas udah sukses besar. Dia berhasil nangkap ikan besar dan ngerasain pertemuan jarak dekat sama beruang hitam dan anjing laut untuk pertama kalinya. Ini semua adalah pengalaman hidup yang paling berharga buat dia. Di tempat lain, Jose lagi duduk di shelternya sambil curhat. Coba kalau aku ada di season pertama, hari ini pasti aku udah jadi juaranya. Iya bener, juara di season pertama menang di hari ke-56. Tapi ini season Boon kedua, bro. Kompetisi ini pasti bakal berlanjut lebih lama lagi. Mikirin itu juga nggak ada gunanya. Mending naik perahu buatannya dan lanjut berburu makanan. Tapi makanan beneran susah banget didapat sekarang. Jose udah kerja keras seharian tanpa hasil. Dan sekarang dia duduk di pinggir pantai. Nontonin berang-berang laut asyik main-main di air. Hewan kecil itu kelihatan santuy abis, rebahan dengan nyaman di laut lepas. Dan Tapola of Jose nyentuh rambutnya yang udah acak-acakan. Dalam hatinya dia mikir, kalau aku menang, aku juga bisa santuy kayak gitu. Nanti aku bakal bawa istriku liburan ke sini, tapi kapan penderitaan ini bakal berakhir? Sebenarnya, masih ada berapa peserta yang masih bertahan di luar sana? Jam 1 siang, David nyulap paku panjang jadi pisau belati kecil. Kreatif banget dia pakai alat itu buat nyongkel siput laut yang nempel kuat di batu. Mental David emang juara. Dia selalu bisa jaga ketenangannya. Tiap hari kelar beres-beres camp, dia langsung mancing atau nyari kepiting. Dan hari ini David sukses narik ikan gede yang cantik banget. Dia senang bukan main semenjak dia nyerah pakai jaring. Ini adalah ikan paling gede yang pernah dia pancing epic. Hoki banget hari ini, total dia dapat 2 ekor ikan. Nanti malam dia bisa makan enak dan tidur nyenyak nih. Beralih ke Larry yang lagi duduk di dalam shelternya, dengerin suara rintik hujan di luar. Hatinya kerasa sedikit lebih tenang. Suara hujan itu emang healing banget, bisa bikin pikiran rileks. Jauh lebih mending daripada dengerin suara ombak. Karena suara lautan di sini tuh kayak selalu marah dan mengaum. Larry keluar dari shelter buat ngecek perangkapnya. Batunya emang jatuh lagi, tapi di bawahnya zone, enggak ada apa-apa. Apa tikus-tikus sialan ini udah makin pinter. Enggak ada makanan sama sekali di perangkap. Larry tuh pergi ngecek jaring dan hasilnya juga sama, nihil. Sekarang Larry cuman makan 20 ekor siput laut per hari. Saking tipisnya stok, dia nggak punya sisa buat dijadiin umpan mancing. Makanya dia mutusin buat berhenti mancing. Dan jadiin siput laut sebagai makanan pokok buat bertahan hidup. Tapi seberapa banyak sih daging siput itu? Larry bener-bener udah ngelakuin semua yang dia bisa. Di tempat kayak gini, udah nggak ada cara lain lagi buat dapat makanan tambahan. Murni adu ketahanan fisik,
Larry menatap kamera dengan tatapan kosong. Pikirannya terus-menerus terbayang satu hal, yaitu saat dirinya menekan tombol mundur, lalu keluar untuk makan besar, makan burger, ayam goreng, pizza. Pikirannya benar-benar kacau. Berada dalam tekanan seperti ini setiap hari wajar kalau orang cepat stres. Demi segera melunasi cicilan rumah dan mengajak istrinya liburan ke luar negeri, Larry sangat menginginkan hadiah uang itu. Larry berteriak marah ke langit sampai membuat burung-burung laut beterbangan. Dia sadar, mungkin dia tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia merasa sudah berjuang keras dan berbuat sangat cukup. Fisik dan mentalnya hampir menyentuh batas, benar-benar menyiksa. Tapi Larry selalu merasa bersalah pada keluarga. Dia tak ingin mengecewakan istri dan anaknya. Beban berat ini benar-benar menghantam mental Larry. Ini adalah kompetisi yang adil. Semua peserta butuh uang hadiah itu. Larry bahkan sampai memohon pada Tuhan agar hujan ikan turun dari langit untuk dia makan. Ide yang tidak masuk akal, tapi ini menunjukkan betapa besarnya ambisi Larry untuk menang. Tuhan, tolong bantu aku. Hari ke-58 pukul 7 pagi, David tertidur sambil duduk di pinggir sungai. Dia mendapat mimpi yang unik, memimpikan anak-anak suku pedalaman yang datang mengajarinya cara menombak ikan. Saat terbangun, yang membuat David kecewa bukanlah ketiadaan ikan, melainkan hilangnya anak-anak yang ceria itu. Bertahan sendirian di alam liar, hal yang paling menyiksa adalah kalian tidak bisa setiap saat membagikan cerita. Kesepian jangka panjang bisa memicu depresi dan meningkatkan risiko bunuh diri hingga 26%. Menurutku, bahkan orang yang paling suka menyendiri sekalipun akan ketakutan menghadapi sepinya alam liar yang tak berpenghuni ini. Pukul 1 siang, setelah seharian dilanda kehancuran dan rasa putus asa, Larry akhirnya kembali tenang. Dia tak seharusnya terlalu membebani pikirannya pada kompetisi ini. Jangan terus berpikir sisa berapa hari lagi ini akan berakhir. Lakukan saja yang terpenting saat ini dan tetap positif. Hari ini, Larry memutuskan untuk membakar habis semua kayu yang ditimbunnya, lalu menghabisi sisa limpet dan siput laut demi memulihkan tenaganya. Setelah itu, barulah dia berpikir mau lanjut bertahan atau mundur dari game ini. Larry menghela napas panjang, hatinya kembali memantapkan tekad. Lagi pula, ngapain ikut kompetisi kalau cuma buat kelaparan dan diet ekstrem kan? Walaupun manusia punya batasan, tetapi Larry yakin dia masih punya sedikit sisa tenaga untuk memancing keluar energi yang lebih besar. Berjuang sedikit lagi, bertahan sebentar lagi. Di sisi lain, persediaan makanan Jose juga sudah habis total. Dia sekarang harus kembali ke atas perahunya untuk memancing. Tapi kali ini Jose kena masalah besar guys. Perahu yang susah payah dibuat Jose ini akhirnya terbalik juga di saat kelaparan parah dan kedinginan. Syukurlah tiap peserta diwajibkan memakai jaket pelampung sehingga aman dari bahaya nyawa untuk saat ini. Namun air dingin yang menusuk tulang itu berhasil meruntuhkan mental Jose. Dia tak mau lagi menyiksa dirinya. Jose mengambil telepon satelitnya dan memutuskan mundur dari kompetisi. Sebenarnya, Jose bisa saja kembali, ganti baju, dan menghangatkan diri di api unggun. Tapi pertahanan mentalnya sudah benar-benar hancur. Hari ke-60 pukul 8 pagi. Kini hanya tersisa 2 survivor terakhir, Larry dan David. Larry sudah turun 32 pon, tubuhnya terlihat sangat kurus sekarang. Meskipun begitu, Larry masih memikirkan cara untuk mencari makan, dia masih berencana menangkap burung. Larry merasa dirinya masih mampu bertahan beberapa minggu lagi. David jauh lebih tua dari Larry. Kalau secara fisik, David ini sebenarnya tak punya keunggulan. Tapi belakangan ini David berhasil panen banyak ikan dan kepiting tuh kan. Baru juga dibilang, David sudah memancing satu lagi. Tapi saat lutut David terbentur, ikannya malah lepas dari kail. Untungnya dia jatuh di atas karang, tidak sampai masuk ke air. Ya, Paif walaupun lututnya sakit, tapi dia masih kuat berjalan. David ini orang yang sangat hati-hati, tapi siapa yang bisa memprediksi nasib sial? Sepertinya hari ini dia bakal kelaparan lagi. Terakhir, mari kita ulas sejenak perjalanan survival kedua peserta kita. Keduanya telah melewati begitu banyak penderitaan. Lokasi awal Larry sangat tidak strategis. Dikelilingi bebatuan dan puing-puing, membuatnya sulit melangkah. Tapi itu belum seberapa, sampai tikus-tikus itu muncul Dati. Larry yang kehabisan kesabaran bahkan sampai mengancam. Datu dia berjanji akan meledakkan tempat itu kalau tikus berani menggigit kantong tidurnya. Dat 17 di hari ke-17. Larry akhirnya memutuskan pindah lokasi, bergeser ke tepian yang lebih luas. Di sini,
Sumber daya alamnya lebih melimpah, memberikan Larry motivasi besar untuk terus berjuang. Meskipun tikus masih menghantui, tapi dengan perangkapnya, dia sukses dapat 2 tikus dalam semalam mantap, that all, tapi dengan perangkapnya, dia sukses dapat 2 tikus dalam semalam mantap. Menangkap tikus jadi hiburan paling memuaskan buat Larry. Dat 41, tapi sering berjalannya waktu, Larry mulai terbebani oleh kesepian yang ekstrem datju. Setiap hari terasa linglung, dan dia terus menekan dirinya sendiri dengan beban berat. Setiap hari terasa linglung, dan dia terus menekan dirinya sendiri dengan beban berat. Tapi, karena tak mau mengecewakan istrinya, dia terus ngotot bertahan. Dan David, jujur aku nggak nyangka dia bakal bertahan sejauh ini. Awalnya, kupikir David ini tipe orang yang santai. Pas awal tiba, dia agak bingung. Setelah sebar jaring, dia cuma duduk nungguin jaringnya dapat ikan. Tapi siapa yang menyangka? Jaring ikan yang dia pasang belum menangkap 1 ikan pun dari hari pertama sampai sekarang. Datbat paling-paling cuma bisa menjaring beberapa gumpal rumput laut. Sejak awal David berpikir, tanpa jaring aku tidak akan bisa menangkap ikan. Makanya dia terus bertahan dengan cara itu untuk waktu yang lama. Di tengah jalan, jaringnya bahkan hancur berkali-kali. Sampai akhirnya dia mulai memakai pancingan, dat all, dan di hari terakhir berhasil memancing 6 ekor kepiting. Dat 07 meski menghadapi banyak banget kesulitan, Dat Joe, tapi David berhasil melewatinya selangkah demi selangkah. Dat 07, kehati-hatian adalah kunci David bisa bertahan sampai sejauh ini. Dat 00, kedua peserta ini bisa dibilang seimbang. Kedua peserta ini benar-benar seimbang, tinggal adu mental siapa yang lebih kuat. Jadi siapa juaranya? Tinggal adu mental siapa yang lebih kuat. Jadi siapa juaranya? Larry tap out dari kompetisi di hari ke-66. Mentalnya sudah benar-benar hancur. Berkali-kali dia menahan diri dan bertahan, tapi akhirnya sia-sia. Larry bilang, Pulau Vancouver benar-benar menamparku dengan keras. Itu menyadarkanku kalau aku tidak sekuat yang kubayangkan. Nah, sekarang David resmi menjadi juara akhirnya. Tim produksi datang untuk melakukan pemeriksaan medis pada David. Saat diwawancara, David sepertinya sudah menebak apa yang terjadi. Putrinya, Irene, diam-diam berjalan dari belakangnya. David berhasil menepati janjinya. Akhirnya dia tidak perlu lagi bilang tidak saat anak-anaknya ingin membeli sesuatu. David membesarkan 3 anak sendirian. Hadiah $500.000 ini akan membawa perubahan besar bagi keluarganya. Pulau Vancouver, bagi para peserta yang pernah berlomba di sini, benar-benar tempat yang sulit dilupakan. Setelah pulang, David mengganti mobilnya dengan yang baru. Setelah pulang, David mengganti mobilnya dengan yang baru. Lalu pulang dan memeluk anak-anaknya dengan erat. Oke, sampai di sini dulu rangkuman untuk season kedua ini. Saya Huang Ye, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!